Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 15 Desember 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Selalu Ada Jalan. Selalu ada jalan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Allah. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, seringkali kami sebagai seorang anak Tuhan dan sebagai orang yang percaya kepada Engkau, kami seringkali merasa bahwa kehidupan kami diperhadapkan kepada jalan-jalan yang tertutup, jalan-jalan yang gelap, ataupun jalan-jalan buntu. Apakah benar bahwa Tuhan itu membawa kami kepada jalan buntu, jalan gelap, dan jalan yang tertutup? Tatkala kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan saat ini, kami boleh dicelikkan dan dibukakan apa sesungguh jalan yang sudah Tuhan siapkan buat kami semua, yaitu Tuhan memberikan jalan penuh bahagia dan jalannya sejahtera semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya jalan buat hidup kita. Tatkala kita berjalan ke satu hal, kemudian jalannya baik, jalannya mulus, ternyata tersesat, maka kita mengambil jalan yang salah. Atau kita menghadapi sebuah jalan, ternyata jalan buntu. Di depannya ternyata hutan, ataupun ada halangan, ada longsor, dan segala sesuatu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sifat manusia adalah menginginkan jalan yang lebar, jalan yang tanpa hambatan, dan jalan yang tanpa kesulitan. Namun manusia tidak pernah memikirkan bagaimana mendapatkan jalan yang benar. Jalan yang lebar, jalan yang tanpa hambatan, yang tanpa kesulitan itu belum tentu benar. Di dalam bagian firman Tuhan apa yang dikatakan dalam perumpamaan tentang jalan yang lebar, jalan yang sempit. Firman Tuhan berkata, jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Sementara jalan yang sempit dan sulit itu menuju kepada kehidupan, menuju pada kekekalan. Sehingga prinsip daripada menjadi orang percaya, itu bukan berbicara tentang jalan lebar atau kemudian jalan yang sempit. Bukan berbicara jalan yang lancar atau jalan yang ada hambatan. Namun yang paling harus diperjuangkan sebagai orang-orang percaya adalah berjalan di jalan yang benar. Sewaktu kita berjalan di jalan yang benar, bisa saja jalan itu juga lebar, lancar, tanpa hambatan. Namun juga ada kalanya tatkala kita berjalan di jalan yang benar, kita menghadapi jalan yang sempit, jalan yang berliku, kemudian kadang-kadang tertutup jalan dan kita dipanggil untuk membuka jalan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, harus diingat bahwa jalan yang kita lalui itu dulunya bukan jalan. Dulunya adalah mungkin seperti dalam Yohanes Pembaptis. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Dan kau dipanggil sebagai pembuat jalan, bukan sebagai pengguna jalan. Sehingga kehidupan kita tidak boleh semata-mata hanya berbicara tentang bagaimana jalan itu lancar, tanpa hambatan, tanpa kesulitan. Tidak. Kita juga sebagai orang percaya bukan kemudian menantang Tuhan. Ya Tuhan, aku ini gagah, aku ini kuat iman. Berikanlah kesulitan, berikanlah jalan buntu, berikanlah jalan gelap, berikanlah jalan yang ada halangan. Tidak demikian juga. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak berdoa seperti demikian. Namun yang paling benar adalah Alkitab mengatakan kita hidup di jalan yang benar. Bukankah itu yang Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi artinya jalan itu harus ada di dalam kebenaran dan jalan itu harus membawa kepada kehidupan. Kehidupan di dalam orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Jadi jalan tidak boleh berdiri sendiri. Jalan itu harus benar dan jalan itu harus ada kehidupan Kristus, ada kehidupan Allah, ada kehidupan yang benar di dalamnya. Sehingga sewaktu kita berdoa, kita tidak boleh berdoa dua hal. Satu, kita ingin kemudian Tuhan berikanlah jalan yang lurus, Tuhan berikanlah jalan yang terang, jangan ada kegelapan, Tuhan berikanlah jalan yang tanpa hambatan. Jangan juga kita sorohani, Tuhan aku ini beriman, aku ini kuat. Berikanlah jalan yang sulit, berikanlah jalan yang gelap, berikanlah jalan yang ada hambatan. Karena aku percaya Tuhan akan menolong aku di dalam perjalanannya. Tidak demikian juga.
Yang Tuhan minta dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita itu bukan jalan sempit, bukan jalan yang lebar, namun jalan di dalam kebenaran. Tatkala kita hidup di jalan dalam kebenaran, pasti terkadang ada kelancaran, terkadang juga ada kesulitan di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari satu catatan di dalam Alkitab Lukas 16 ayat 19 sampai ke 31. Dikatakan di sini ada orang kaya. Orang kaya ini bagi saya lambang jalannya lancar, jalannya tanpa hambatan. Bahkan dikatakan dia bisa makan apa saja. Begitu lancarnya kehidupannya. Jadi kekayaan itu salah atau tidak? Tidak, tapi harus ada kekayaan di dalam kebenaran. Lalu firman Tuhan berkata, orang kaya itu dalam kemewahannya dia berjubah ungu. Sementara ada Lazarus, sang pengemis, dengan borok di badannya. Dia makan dari remah-remah yang jatuh dari meja si orang kaya. Dan berebut makanan, di Alkitab berkatakan, dengan anjing. Kita tidak memilih jadi pengemis, kita juga tidak menolak jadi orang kaya. Anda pasti ingin jadi orang kaya, saya juga ingin. Kekayaan itu bukan sebuah dosa. Namun gambaran dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ke 31. Orang kaya ini tidak di jalan benar. Kalau tidak di jalan benar, kenapa? Mungkin dia tidak mempercayai Tuhan. Atau dengan kekayaannya sampai kemudian Lazarus yang miskin harus kemudian mengais-ngais remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Artinya orang kaya ini tidak bisa menggunakan kekayaannya dengan benar. Sampai ada orang yang tersulit, orang yang terpuruk, orang yang kelaparan. Namun orang kaya ini makan kekenyangan, masih terus dimakan apa yang ada di hadapan mejanya. Sahabat seperjalanan, kisah dalam Alkitab dalam Lukas 16 apa yang dikatakan? Akhirnya dikatakan orang kaya itu masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu dikatakan si Lazarus yang miskin ini ada di dalam pangkuan Abraham. Namun orang kaya ini kepanasan di dalam perumpamaan itu. Lalu berseru-seru, hai Abraham, aku kepanasan di sini, aku kesakitan di sini. Biarkanlah Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan air yang ada di ujung jarinya itu menetes di lidahku. Bayangkan. Semua didapat oleh orang kaya di dalam hidupnya ini. Namun untuk setetes air di penghujung hidupnya, tatkala dia hidup sesudah, dia mati setelah kehidupan ini berakhir. Dia tidak mendapatkan setetes air pun. Jadi apa yang ingin kita dapat pelajaran dari kebenaran ini? Jalan hidup itu tidak boleh semata-mata sempit atau lebar. Namun kehidupan kita harus benar. Waktu engkau diberi kelancaran, engkau diberi berkat seperti orang kaya ini. Jangan engkau lupa bahwa semua yang engkau dapatkan kelancaran itu berasal dari Tuhan. Dan harus engkau kembalikan kepada Allah sebagian. Sehingga dikatakan mengapa si orang kaya ini tidak mengajak si orang miskin yang bernama Lazarus ini duduk makan satu meja. Kalau tidak satu meja ya meja yang lain. Tapi ada berkat yang dititip kepada engkau, kepada sahabat seperjalanan yang tidak boleh dirampas oleh engkau. Sehingga betul orang kaya ini jalannya lurus, jalannya lancar. Namun jalannya tidak benar. Si orang miskin ini Lazarus jalannya sempit. Di dalam kemiskinannya dia tetap mungkin mengandalkan Tuhan. Sehingga dia ada di dalam pangkuan Abraham. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selalu ada jalan. Kita berdoa agar mendapatkan jalan yang lancar. Yang tanpa kegelapan. Dan jalan yang bukan buntu. Namun selebih daripada itu di dalam doa-doa kita. Yang melebihi doa kita permohonan jalan yang lancar adalah hidup di dalam jalan kebenaran. Itu lebih utama daripada segala sesuatunya. Selalu ada jalan, namun pilihlah jalan yang ada di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, jalan yang tertutup, jalan yang gelap. Engkau Tuhan bukakan jalan dan kami hidup di dalam jalan kebenaran. Dan kami berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan di dalam kehendak-Mu. Pada akhirnya ya Tuhan, tolong kami semua sahabat seperjalanan. Di dalam kehidupan kami mencari jalan-jalan. Tuhan akan membuka jalan. Firman-Mu berkata Amsal 3
Ayat yang ke-17, Tuhan sudah menyediakan jalan yang penuh dengan bahagia. Tuhan juga sudah menyediakan segalanya, jalannya itu sejahtera, dan dikatakan sejahtera semata-mata. Namun juga yang paling utama, bahwa kami hidup di dalam jalan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Saya mendoakan sahabat seperjalanan selalu sehat. Shalom, amin.